Shalom teman-teman semua. Saya Riko Mesias Tamba dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, dan saya di sini ingin memberikan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian sampai akhir hidupku. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala yang telah Kau berikan sampai pada hari ini. Tuhan, kami semua telah mengucap syukur atas segala yang Kau berikan, juga dengan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu sampai pada hari ini.
Tuhan kiranya Kau berkati firman yang akan saya sampaikan, agar kiranya firman ini dapat menjadi berkat untuk siapa yang mendengarkan video ini. Tuhan kiranya Kau berkati video firman ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan dalam firman Tuhan yang akan saya bacakan ini. Tuhan, inilah doa serta ucapan syukur kami yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menghormati orang tua. Dalam bahasa Yunani itu, kata menghormati diartikan sebagai memuja, menjunjung, dan menghargai. Secara sederhana, menghormati itu berarti menunjukkan respek kepada seseorang yang memiliki kedudukan. Sederhananya itu seperti bawahan kepada atasan. Mungkin dalam beberapa hal akan ada perbedaan pandangan antara atasan atau bawahan. Bagaimanapun, bawahan itu harus tetap menghormati pandangan atasannya. Karena kedudukannya lebih tinggi, inilah yang diperintahkan kepada semua anak berapapun usianya. Supaya tetap menghormati orang tua tanpa memandang apakah orang tua itu layak dihormati atau tidak, setiap orang tua, apapun keadaannya, itu harus tetap dihormati. Tidak pandang apakah seorang anak itu sudah lebih pandai, lebih kaya, atau bahkan lebih terpandang dari orang tuanya. Hukum ini harus tetap berlaku. Ia harus menaruh rasa hormat yang dalam kepada orang tua. Bukan saja ketika mereka masih kuat, tetapi ketika mereka juga sudah mulai renta dan lemah. Seperti perintah Tuhan dalam Amsal. Hai anakku, perihalalah perintah ayahmu, dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Tampatkanlah senantiasa semuanya itu kepada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Buat kita yang merasa sudah besar itu, mengikuti perkataan atau perintah orang tua itu sudah menjadi sesuatu yang cukup sulit. Kita itu pasti sudah bisa menilai kan mana yang baik atau mana yang buruk. Apalagi dengan jiwa kita yang masih muda, kita cenderung suka mencoba sesuatu yang baru. Seringkali kita menyalahartikan kata hormat. Kita sering berpikir bahkan hormat itu harus ditunjukkan dengan rasa takut, sikap sembah, atau hal-hal yang lainnya. Padahal perlu diingat bahwa hormat kepada orang tua itu belum tentu menyembah mereka, seolah-olah mereka itu adalah raja, atau takut kepada mereka seperti mereka itu seperti bos. Menghormati orang tua itu merupakan suatu bentuk ungkapan atau kasih melalui kehidupan kita sehari-hari, dengan kita tidak menyakiti perasaan mereka dan melakukan apa yang baik bagi mereka. Selain kesalahan pengertian tersebut, banyak juga yang diantara kita berpikir bahwa kita wajib menaruh rasa hormat apabila orang tua itu berpendidikan tinggi, kaya, atau terkenal. Padahal cara berpikir itu sudah pasti salah. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita tanpa ada syarat tertentu. Mungkin orang tua kita itu tidak sepandai, sekaya, atau memiliki jabatan seperti orang tua lain. Namun kita harus memberikan rasa hormat tanpa memandang sisi seperti itu. Sikap hormat itu merupakan perintah Tuhan dan kewajiban kita. Jadi kita harus melakukannya dengan tulus, dengan rasa takut akan Tuhan. Allah kita itu adalah Allah yang spesifik. Tentu ada alasan mengapa Dia menempatkan perintah untuk menghormati orang tua kita di atas kelima hukum lainnya, yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Ketahuilah, ketika Allah memberikan perintah untuk menghormati orang tua, Ia juga menyertakan janjinya, tidak peduli mereka adalah orang tua yang baik maupun orang tua yang telah mengecewakan kita. Tuhan memberikan otoritas atas hidup kita kepada mereka. Bagaimana kita memperlakukan dan mengasihi mereka, menentukan bagaimana berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Jika hubungan kita dengan orang tua kita itu baik, kita pun dapat menjalani hari-hari kita dengan lebih tenang dan penuh damai sejahtera. Tuhan pun tidak akan lupa mengaruniakan kebahagiaan dan memelihara umur kita di bumi. Sehingga hari demi hari, selagi kita berjuang menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita boleh menikmati kehidupan keluarga kita dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang tidak menghormati orang tuanya, berlaku kurang ajar, sampai menelantarkan orang tuanya,
dia itu sudah melanggar firman Tuhan. Kita menghormati orang tua itu bukan semata-mata karena mereka itu telah mencukupi kebutuhan kita, dengan harapan supaya kita itu telah mendapatkan warisan. Kalau demikian maka kasih seperti itu tuh tidak tulus karena disertai dengan motivasi yang terselubung. Menghormati orang tua itu harus dengan kasih yang tulus di segala keadaan. Sekalipun mereka tidak mampu memberikan apa yang kita perlukan sepenuhnya, sebagai anak, kita harus tetap menghormati dan mengasihi orang tua. Mengapa? Karena mereka itu adalah wakil Tuhan, dan keberadaan anak hampir seluruhnya bergantung penuh pada orang tua sampai beranjak dewasa. Alkitab katakan, orang-orang yang mengasihi dan menghormati orang tua akan panjang umur. Secara rohani, saya melihat sendiri bagaimana orang yang bekerja keras itu tahu-tahu ketipu, pelayanan tapi tidak tumbuh dan berbuah. Bahkan ketika itu saya melihat banyak orang yang tertimpa kesialan walaupun mereka memiliki bakat. Kalau ada di antara kita yang tidak berhasil, apapun yang dipegang selalu hancur, itu kita renungkan sebentar, apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Beberapa hal yang perlu kita renungkan untuk dalam yang berkaitan dengan menghormati orang tua itu ada satu, menghormati orang tua adalah sebuah hukum. Apa sih artinya hukum itu? Hukum itu adalah hal yang berlaku umum dan diberlakukan sama. Hukum itu berbicara tentang kepastian. Hukum juga ada untuk mengatur keharmonisan hubungan antara manusia. Sebagai hukum, maka ketika kita melanggar itu akibatnya seperti kita melanggar hukum yang ada di dunia ini. Sebaiknya ketika kita taat, kita akan mendapatkan berkat. Lalu kita harus menghormati orang tua, karena mereka adalah hadiah yang pertama dari Tuhan. Ingatlah bahwa orang tua itu adalah orang pertama yang Tuhan kirim untuk menolong kita dan menjadi sarana Tuhan untuk kita yang ada di dunia ini. Kalau kita tidak menghargai hadiah yang berharga dari Allah, maka kita sama aja tidak menghargai si pemberi hadiah, yaitu Allah kita sendiri. Kalau kita sadar bahwa orang tua kita itu adalah hadiah berharga dan yang terindah dari Tuhan, maka kita pasti akan menghargai mereka dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga adalah berkat ketika kita menghormati orang tua. Apa sih berkat yang diberikan Tuhan? Kehidupannya berbahagia dan panjang umur. Juga akan terjadi pemulihan dalam hidup kita. Lalu ada cara menghormati orang tua dengan tindakan sederhana. Cara menghormati orang tua itu tidak perlu ditunjukkan dengan selalu menunjukkan sikap takut di depan mereka. Kita cukup melakukan tindakan-tindakan sederhana tetapi berarti untuk orang tua, seperti meluangkan waktu untuk orang tua. Meluangkan waktu itu merupakan salah satu cara menghormati orang tua yang sederhana, namun mungkin beberapa di antara kita sulit untuk melakukannya. Tidak peduli seberapa sibuknya kita, cobalah kita meluangkan waktu kita untuk orang tua. Karena orang tua sendiri kerap merasa kesepian ketika ditinggal oleh anak-anak mereka. Apalagi ketika kita sudah masuk ke jenjang kuliah atau kerja, kita akan jauh dari orang tua. Oleh karena itu, kita harus sempatkan diri kita untuk menelpon atau bahkan berkunjung ketika libur panjang. Lalu kita harus sampaikan rasa terima kasih kita kepada orang tua. Karena orang tua itu selalu mengusahakan apapun untuk kebahagiaan anak. Hal tersebut itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua. Namun, kita jangan sampai lupa untuk selalu menyampaikan terima kasih atas segala yang orang tua kita berikan. Ungkapan terima kasih itu juga bisa menjadi bentuk rasa cinta kita kepada orang tua. Lalu, rayakan momen-momen penting kita bersama orang tua. Karena pada momen-momen penting itu, usahakan untuk merayakan bersama orang tua. Mengajak orang tua untuk merayakan momen penting itu juga merupakan salah satu cara menghormati mereka. Selain itu, tindakan ini juga membuat mereka merasa dihargai dan dicintai. Lalu, tidak berbicara dengan nada tinggi. Kita akan ada waktu di mana kita itu bakal ada waktu
di mana kita dan orang tua itu bakal ada perbedaan pendapat. Ketika kita mempunyai pandangan berbeda, jangan pernah kita sekaligus menaikkan nada suara kita hanya karena untuk menekankan pendapat kita kepada orang tua. Itu merupakan hal yang salah. Kita jangan pernah sekalipun membentak orang tua kita, karena itu sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat kepada orang tua. Karena meninggikan suara kita saat berbicara dengan orang tua itu bisa membuat mereka tersinggung. Jadi kalau kita memiliki pandangan berbeda itu selalu jelaskan kita dengan perlahan tanpa melukai perasaan mereka. Lalu, nah ini mungkin hal yang cukup sulit untuk kita lakukan, yaitu meminta maaf saat kita melakukan kesalahan kepada orang tua. 3 hal ini yaitu meminta tolong, mengucapkan terima kasih, dan mengungkapkan rasa permintaan maaf. Itu kan merupakan kata-kata yang sangat sulit diucapkan oleh manusia sebenarnya. Nah, karena pertengkaran kita dengan orang tua itu pasti akan pernah kita alami kan, apalagi ketika kita memiliki perbedaan pendapat. Selanjutnya adalah bersikap terbuka dengan orang tua. Karena waktu kecil kita pasti sering banget kan terbuka dengan orang tua kita. Kita sering menceritakan hal-hal yang tidak penting, namun orang tua kita kan selalu mendengarkannya. Oleh karena itu kita harus tetap bersikap terbuka, karena orang tua itu pasti senang melihat kita terbuka kepada mereka. Ketika kita tumbuh dewasa itu kan pasti kita sudah jarang kan terbuka dengan orang tua kita. Oleh karena itu kita itu pasti selalu bersikap cenderung tertutup dan menyaring informasi yang hendak kita sampaikan kepada orang tua. Kita itu harusnya terbuka aja kepada orang tua, karena orang tua itu pasti senang ketika mendengarkan apapun informasi yang diberikan kepada anak. Lalu, jangan pernah sekalipun menghakimi orang tua. Jangan pernah menyalahkan orang tua dalam setiap keadaan kita. Karena hidup itu tak seperti yang kita bayangkan. Ketahuilah bahwa setiap orang tua itu pasti selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, cobalah untuk berkompromi dan tidak melemparkan kesalahan itu kepada orang tua. Lalu jangan pernah sekalipun menyanyiakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Lalu karena salah satu cara menghormati orang tua itu adalah tidak merusak kepercayaan yang telah diberikan. Karena orang tua itu pasti sudah berharap banyak kan, dan pasti sudah mempercayakan segalanya kepada anaknya. Nah, jadi ketika kita sudah diberikan kebebasan penuh oleh orang tua, jangan pernah sekalipun mencoba untuk menyalahgunakannya, karena orang tua itu sudah sangat percaya kepada kita. Itu salah satu bentuk hormat yang penting. Lalu ketika kita sedang mengambil keputusan yang penting itu, jangan pernah sungkan untuk berdiskusi kepada orang tua. Karena meski kita sudah dewasa, usahakanlah kita untuk mendiskusikan apa tindakan yang ingin kita ambil dengan orang tua. Karena orang tua itu pasti punya banyak pengalaman hidup yang lebih pokoknya orang tua itu pasti lebih memiliki pengalaman yang lebih daripada kita. Jadi berdiskusi dengan orang tua itu membantu kita mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan orang tua itu juga pasti senang apabila kita mengikuti keputusan yang orang tua kita bilang. Lalu ketika orang tua berbicara, hal yang kecil yang berguna ini jangan pernah sambil menggunakan ponsel. Karena asik bermain ponsel itu tanpa memperhatikan kehadiran orang tua itu bisa membuat mereka tidak dihargai. Ketika bersama orang tua itu kita harus fokus, perhatikan, dan nikmati waktu kita bersama orang tua. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Lebih Dari Pemenang.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas segala yang telah Kau berikan sampai pada hari ini. Tuhan, kami semua telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati firman yang telah kami dengar ini ya Tuhan, agar kiranya firman ini dapat menjadi berkat untuk hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar saya akan akhiri video ini, kiranya Kau berkati video saya buat ini agar kiranya dapat didengarkan oleh orang dan dapat tumbuh sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan. Inilah doa serta ucapan syukur kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.